Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 432 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Selasa 11 Mei 2021 dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 6a mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, alai di bagasan hapor siaon maibana mangido, unang margangguni roha. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Yakobus adalah orang yang suka berdoa. Ia dikenal sebagai si lutut unta karena dia menghabiskan begitu banyak waktunya untuk berdoa berlutut kepada Tuhan. Yakobus membantu kita melihat betapa pentingnya dan betapa efektifnya doa untuk kehidupan percaya, untuk kehidupan orang Kristen. Doa yang efektif adalah hasil kehidupan beriman orang Kristen kepada Tuhan Yesus. Kehidupan doa yang baik adalah hasil praktis dari kehidupan yang komit kepada Yesus Kristus Tuhan. Surat Yakobus ditujukan kepada orang-orang Kristen yang telah tersebar di luar negeri. Sebagai akibat dari penganiayaan, Yakobus tahu bahwa tanggapan manusia terhadap kesulitan, terhadap penganiayaan, terhadap tantangan yang dihadapi dalam hidup bisa menyebabkan keraguan, bisa menjadi meragukan kebaikan Tuhan. Mengalami masa-masa sulit dan kesakitan mengakibatkan seseorang menjadi tidak stabil dalam menjalani kehidupannya. Dia
bisa menjadi goyah. Maka Yakobus mengingatkan kita bahwa pencobaan yang kita hadapi dirancang untuk menguji ketergantungan kita kepada Tuhan, memperkuat iman percaya kita, mendorong kita untuk berlutut dan berdoa kepada Tuhan dengan tekun. Pertolongannya tersedia kepada orang yang memohon, berdoa untuk mendapatkan pertolongannya. Berlutut dan berdoalah kepada Tuhan dalam memohon pertolongannya. Saudara-saudara, sebuah cerita tentang anak laki-laki berumur 7 tahun. Ia diberitahu oleh ibunya bahwa dia dibatalkan untuk ikut rekreasi sekolah. Alasannya karena dia tidak pernah turut melakukan perintah ibunya. Kemudian setelah mendengar sanksi itu, si anak berubah. Dia melakukan apa yang diperintah oleh ibunya. Setelah seperti itu, dia bertanya kepada ibunya, memastikan bahwa dia ikut dalam wisata sekolah tersebut. Tetapi si ibu mengatakan, ibu sudah memutuskan tidak, karena kamu selalu membantah apa yang ibu suruh. Kemudian si anak mengatakan tidak apa-apa. Toh saya sudah berdoa bahwa hujan akan turun pada hari itu, sehingga wisata tersebut digagalkan. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah berdoa seperti cara berdoa anak tersebut menggunakan doa sebagai alat balas dendam kepada orang lain. Baginya doa adalah sarana untuk meminta Tuhan melakukan keinginannya. Janganlah orang Kristen memiliki konsep doa yang salah. Doa adalah memohon berlutut kepada Tuhan untuk diberi kekuatan melakukan firman Tuhan, melakukan hukum Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih kami ucapkan bahwa Engkau bersama kami dalam setiap kesulitan dan bahaya yang mungkin akan kami hadapi. Tolonglah kami untuk tidak pernah meragukan kebaikan-Mu, untuk tidak pernah meragukan kekuatan-Mu, tetapi teguh percaya kepadamu. Dengan segenap hati kami mengetahui bahwa Engkau setia pada firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 432 ayat 1. Aku
Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.